Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Hanifah. Saya dari Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya akan melakukan presentasi online mengenai perkembangan media komunikasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Media juga merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh, sebagai penafsir yang membantu memahami pengalaman. Selanjutnya ada fungsi media komunikasi. Yang pertama itu ada reproduksi. Media komunikasi memiliki fungsi lain, yaitu sebagai fungsi reproduksi alias fungsi yang dapat memproduksi ulang apa yang pernah ia produksi atau diterima sebelumnya. Selanjutnya itu ada penyampaian informasi. Media komunikasi merupakan alat yang sangat akurat dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan si penerima pesan. Selanjutnya ada macam-macam media komunikasi. Pertama itu ada papan pengumuman. Contohnya buletin. Buletin adalah media cetak berupa selembaran atau majalah yang berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga dan ditunjukkan untuk kelompok profesi tertentu. Yang kedua itu ada spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Spanduk biasanya diperuntukkan sebagai media publikasi dan promosi suatu produk, lembaga, berbagai macam kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada sejarah perkembangan media komunikasi. Sejarah perkembangan media yang akan kita bahas ini memiliki 4 era, diantaranya adalah era lisan, era tulisan, era percetakan, dan era teknologi. Era lisan ini bisa dikatakan sebagai awal mulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300 tahun sampai 200 tahun sebelum Masehi. Yang kedua itu ada era tulisan. Sejarah perkembangan era tulisan ini ada pada tahun 1401 sebelum Masehi. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era tulisan adalah ketika ditemukannya cap-cap tangan di dalam goa, lukisan tangan yang ada di arca-arca, lalu ditemukannya tulisan di sebuah tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud yang penulis inginkan saat itu. Yang ketiga ada era percetakan. Setelah era tulis, maka muncullah era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kali. Yang keempat itu ada era teknologi. Ketika dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, seiring berkembangnya zaman kini komunikasi bisa melakukan jarak yang sangat jauh sekalipun. Semua itu bisa terjadi karena adanya teknologi yang menolong kehidupan manusia di muka bumi ini. Selanjutnya itu ada perkembangan media komunikasi di era digital. Perkembangan media komunikasi semakin signifikan dengan kecanggihan teknologi di seluruh dunia. Komunikasi menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki interaksi dan bersosialisasi dengan menggunakan komunikasi berupa bahasa dan ucapan. Komunikasi sudah tidak asing lagi di kalangan makhluk hidup karena tidak hanya manusia yang dapat berinteraksi, tetapi makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan juga bisa melakukan interaksi. Kesimpulan, teknologi media komunikasi di zaman yang modern ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, karena akan mempermudah komunikasi dari satu orang ke orang yang lain. Teknologi media komunikasi mempermudah kita untuk mencari informasi yang baru dan serta memberikan wawasan yang sangat luas untuk kita. Jadi, teknologi media komunikasi sangat berperan penting untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih.